Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih-solihah. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Oke, baik, kita akan belajar materi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, sudah siap ya? Lanjut dari materi minggu lalu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu sikap mandiri? Oke, sebelum kita membahas apa itu sikap mandiri, coba kita belajar sama-sama tentang kemandirian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok uswatun hasanah atau teladan utama yang sangat mandiri dalam kehidupannya. Beliau sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Ayahnya meninggal dunia sejak beliau dalam kandungan dan ibunya meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Sejak saat itu, beliau diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Nah, setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya sampai dewasa. Meski yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nah, ini yang disebut sebagai sikap mandiri. Beliau sangat mandiri dan tidak pernah bermanja-manja. Perlu dicontoh ya anak-anak. Nah, kemudian bentuk kemandirian Nabi Muhammad SAW di masa kecil. Yang pertama, ikut berdagang. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad itu sudah ikut pamannya untuk berdagang. Selain ikut berdagang, Nabi Muhammad juga menggembala kambing. Kemudian Nabi Muhammad juga menabung. Nah, menabung ini hasil dari ikut berdagang tadi. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan uang, itu tidak langsung dibelanjakan, tetapi ditabung. Nah, kenapa ditabung? Karena uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk persiapan ke depannya, begitu. Nah, kemudian coba, apa pengertian mandiri? Yang pertama, mandiri itu tidak bergantung pada orang lain. Mandiri merupakan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain, dan mandiri adalah mengerjakan segala sesuatu sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah, contohnya ini. Ketika bangun tidur, kalian akan membersihkan kamar dan menyapu merapikan kamar dengan sendirinya tanpa menyuruh atau meminta bantuan dari orang lain. Nah, kemudian bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, anak-anak bisa melihat contohnya di sini ya, gambarnya seperti apa. Selanjutnya, ciri-ciri anak mandiri. Nah, ciri-ciri anak mandiri itu ada beberapa ya di sini ya anak-anak ya. Yang pertama, akan disukai banyak teman. Nah, kemudian tidak akan menyusahkan orang lain, suka membantu orang tua, bisa mengurus diri sendiri, akan lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Nah, jika ciri-ciri ini ada pada kalian semua, berarti insya Allah kalian adalah anak-anak yang mandiri. Begitu? Kemudian, apa ya manfaat dari mandiri itu? Nah, yang pertama, manfaat dari sikap mandiri itu adalah memupuk tanggung jawab. Kemudian, dapat berpikir kritis, dapat mengambil keputusan sendiri, meningkatkan keterampilan, percaya diri yang kuat, berpikir kreatif dan memiliki banyak ide, serta mampu memecahkan masalah. Nah, begitu ya anak-anak, itu adalah pengertian dari sikap mandiri, contoh dari sikap mandiri, dan ciri-ciri serta manfaat dari memiliki
kemandirian. Nah, silahkan dipelajari kemudian dipraktekkan. Belajar menjadi anak yang mandiri sejak saat ini. Bisa dimulai dari menyapu kamar sendiri, membereskan kamar sendiri, atau membantu orang tua dengan pekerjaan yang lainnya. Begitu. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.